Hidup di atas dunia itu memiliki tetangga. Ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit. Intinya ada tetangga, kanan kirinya atau depan belakangnya. Lah tetangga itu ada macam-macam. Ada yang diem, nggak ngomong belas kecuali diajak ngomong. Ada yang suka ngomong walaupun nggak diajak ngomong. Ada yang suka ngurusi orang, maitu, wong, dan yang lain sebagainya. Itu diantara macam-macamnya tetangga. Lah tetangga yang terbaik untuk kita, siapa tetangga yang terbaik untuk kita adalah kuburan. Kuburan itu tetangga yang terbaik. Ada orang yang rumahnya samping kuburan. Nah, kalau ibaratnya dijual itu susah lakunya karena jejer kuburan. Tapi sebetulnya itu paling enak, tetangga kuburan itu paling enak. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditanya, bagaimana kamu ini bertetangga dengan kuburan? Kenapa gitu? Ada apa? Nggak milih tempat yang jauh dari kuburan. Apalagi kalau orang yang ngomong itu misalnya otak-otak jual beli. Nggak mau, ini kalau anak jual rugi walaupun anak belinya murah. Ya nggak bisa naik, karena apa? Pinggirnya kuburan. Siapa yang mau? Kita juga mau buat ini mau buat itu, nggak enak pinggir kuburan. Akhirnya katanya Imam Ali, loh ini ajidum khaira jiran. Katanya Imam Ali, aku ini mendapatkan mereka, yaitu kuburan ini, ahli kubur, khaira jiran, sebaik-baiknya tetangga. Enak tetangga dengan mereka ini. Kenapa enaknya? Ini ajidum jirana sidkin, mereka ini jujur, nggak bohong. Kalau tetangga yang hidup ini kan ada kalanya mereka memuji kita, menyanjung kita, akan tetapi di belakang memfitnah kita, mencemooh kita, memfitnah kita. Ada kan tetangga di depan, wah sok baik, sok dukung, sok support, tapi di belakang, waduh, habis gitu. Dari A sampai B. Ada tetangga yang di depan, wah, nggak nyeneng noblas wis. Nah, tapi kalau mereka ini ahli kubur ini, wah, jujur, nggak ada bohongnya. Enak aku bertetangga dengan mereka, mereka nggak pernah membohongi aku. Kenapa? Yakuful alsinatah. Mereka ini nggak banyak ngomong, diem. Masa ada kuburan ngomong, patokan ngomong, nggak ada, diem. Tapi diamnya mereka itu mengingatkan aku. Kita kalau duduk dengan orang yang diem, pasti menyadarkan kita. Orang yang nggak ditapuk, nggak muni, itu pasti orang menyadarkan kita. Ya Allah, enak wong iki rek, nggak berbohong, tidak ghibah, tidak mencaci orang, tidak memfitnah orang. Aman orang ini dari keburukannya lisan, yang mana kita ketahui orang itu masuk neraka karena keburukan yang dihasilkan dari lisannya. Orang ini aman, akeh meneng nih. Sesuai hadisnya Rasulullah ini, orang yang diem dia akan selamat. Enak orang ini mengingatkan kita. Lah kuburan juga gitu, kuburan patokan meneng, tidak ada keributan di dalam kuburan, tidak ada keramaian.
tidak ada bising, tenang. Tidak ada ribut, tidak ada rame, tidak ada tukaran. Nah, makanya mereka yakufunal alsina, katanya Imam Ali. Tidak banyak ngomong, tapi mereka selalu menasehati dan mengingatkan. Wa yudzakirunal akhirah, dan mereka selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Artinya apa? Tidak terlalaikan dengan dunia. Jadi ketika mendapatkan keuntungan, mendapatkan faedah, hasil, yang diingat bukan dunia, rekreasi, jalan-jalan, bangun rumah atau ini, enggak. Langsung yang diingat apa? Akhirat. Duh, aku dapat banyak ini, enggak aku bawa seperti mereka. Buat apa aku bersenang-senang dengan ini? Yang toh nanti ini enggak memberikan faedah apapun untuk aku kalau aku gunakan untuk bersenang-senang. Tapi kalau aku gunakan untuk bersedekah, ketika aku menjadi seperti mereka, aku akan bahagia, aku akan senang. Loh, mengingatkan akhirat, selalu mengingatkan akhirat. Ngelihat kuburan ingat akhirat, ngelihat kuburan ingat akhirat. Enak. Makanya kata Imam Ali, tetangga yang terbaik yaitu adalah bertetangga dengan kuburan, karena mereka jujur, tidak banyak bicara, dan mereka tidak selalu mengingatkan kita kepada kematian. Makanya Abu Darda itu senang ke kuburan. Abu Darda senang ke kuburan. Bukan nyari wangsit. Ya, bukan nyari wangsit, apalagi untuk nyari nomor. Bukan. Kalau orang sekarang kan ke kuburan, lapo? Kerja. Ada yang kerjanya dengan ngemis, ada yang kerjanya itu dengan jualan, ada yang kerjanya dengan ziarah. Ziarah kerja. Kalau Abu Darda enggak ke kuburan, untuk apa? Ini katanya beliau, ketika ditanya, kenapa engkau ini sering ke kuburan? Ada apa dengan kuburan ini? Apa enaknya? Katanya Abu Darda, ajlisu ila qaumin yudzakiruni ma'adi. Aku ini sedang duduk dengan amwat atau ahli kubur yang mereka itu mengingatkan aku kepada akhirat. Jadi senang ke kuburan, kenapa? Di kuburan dia diingatkan akan kewajibannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, kemudian pentingnya untuk melakukan ibadah, ketaatan, kebaikan, hinanya orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lain sebagainya. Loh, karena itu aku senang ke kuburan. Kenapa? Mereka mengingatkan aku kematian, mereka mengingatkan aku untuk kewajiban, ketaatan, dan yang lain sebagainya. Lalu wa in kumtu, kalau aku berdiri pulang meninggalkan tempatku kuburan itu, lam yartabuni, mereka tidak menggunjing aku, mereka nggak ngerasani aku. Coba kita habis di warung, kita ngomong ada salahnya aja dalam ngomong, atau ada sesuatu yang tidak sesuai di mereka yang kita sampaikan, wah pasti mari kita mulih dirasani. Ngomongnya dukur wong iku, koyok sing duwe kabeh ngene, dirasani. Ketika omongan kita nggak sesuai dengan orang-orang yang ada, kita berangkat, kita pergi, belum sampai rumah, mungkin di atas kendaraan baru jalan wis dirasani. Tapi kalau di kuburan kita pergi, masa dirasani? Ya nggak dirasani. Kita berangkat, pergi, berdiri, nggak dirasani oleh mereka. Nah itulah mereka. Itulah mereka, karena itu mereka senang ke kuburan, karena kuburan itu mengingatkan akan kematian dan pentingnya kita dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Enak bertetangga seperti itu, enggak mikir-mikir kita mau apa enggak mikir sudah. Oh enggak mungkin diomongi wong. Karena apa? Sebelah kita adalah ahlul kubur, orang-orang yang sudah meninggal, tapi memberikan keuntungan untuk kita apa?
mengingatkan kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan kita akan akhirat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang mengambil kemanfaatan ketika bertetangga dengan kuburan. Kalau nggak mengambil kemanfaatan, pancet nggak ada perubahannya. Nggak ada perubahannya. Jadi ilang kerja tok pinggirnya kuburan ngelas, ngetok, wonge, ya sono sembayang telat. Kadang ya ndak sembayang. Dan ndak ada pikiran pinggir kuburan itu ndak ana wedine blas wis. Ndak terpikir sama sekali. Delok kuburan sik pikiran. Aku lek tuku tanah bangun iki untung. Loh, delok kuburan sing dipikir tuku tanah untung. Gawe ngene, gawe ngono. Bukan lihat kuburan kemudian menyadarkan dirinya, ya Allah, umurku wis sakmene. Ibadahku kok belum bertambah, ketaatanku belum bertambah. Sedangkan itu di kuburan ini ada orang-orang yang umurnya di bawah saya meninggal. Dan mereka terkadang tanpa sakit, dan aku sudah sakit-sakitan misalnya. Lalu ada orang-orang yang lebih baik dari aku, menggunakan hartanya dengan baik, sedangkan aku enggak. Ada orang yang menggunakan waktunya dengan aku enggak takut, enggak terpikir sama sekali. Wis ndelok kuburan biasa ngono ae wis. Nah, ini keliru. Ya, tidak bisa mengambil kemanfaatan daripada bertetangga dengan kuburan.